Di sebuah rumah sederhana, seorang gadis cantik bernama Kaya kini dituntut menggantikan peran mendiang sang ibu untuk menjaga dan merawat sang adik yang bernama Kit layaknya seorang ibu. Good? Brush your teeth? For a full minute and 30. I really miss Mom. She's always gonna be looking after us, Kit. You know that, right? Hari itu, Kit ingin ikut dengan sang kakak yang berencana menemui sahabatnya di Florida Keys. Namun Kaya melarangnya dan berjanji akan mengajaknya lain waktu. I know, but I'll take you next time, okay? I won't be gone long. Promise. Tak lupa dia pun izin pamit kepada sang ayah yang sedang memperbaiki perahu mereka dan menolak uang jajan yang akan diberikan ayahnya. Karena dia tahu sang ayah belum bisa mencari nafkah selama perahu mereka belum selesai diperbaiki. Sampai di tempat yang telah dijanjikan, temannya yang bernama Tessa telah menunggunya, di mana Tessa ingin mengajak Kaya untuk pergi ke suatu tempat bersama pacarnya dan sahabat pacarnya. Tak lama mereka berjalan, mereka sampai di rumah pacar Tessa yang bernama Julian yang sering mendengar cerita tentang Kaya dari Tessa. Julian, nice to meet you. I've heard so much about you. Diketahui jika mereka akan pergi ke sebuah pulau di Bahama menggunakan jet ski bersama sahabat Julian yang bernama Sander, yang terlihat menyukai Kaya. Kaya pun bingung dengan ajakan itu, karena jika dia pergi, tak ada yang mengurus keperluan adik dan ayahnya di rumah. Namun, Tessa terus membujuk sahabatnya itu hingga Kaya terpaksa ikut. Sebelum berangkat, Kaya terlebih dulu VC dengan Kit dan menceritakan rencananya hari ini pada sang adik dan mengatakan jika dia akan pulang telat hari ini. Setibanya di dermaga, Julian yang juga seorang konten kreator menyapa penggemarnya, menjelaskan tujuannya hari ini serta mengingatkan para viewernya untuk tak coba-coba melakukan hal yang sama jika belum profesional seperti mereka berdua. Dalam perjalanan, Julian dan Sander terus berinteraksi dengan viewernya, sedangkan Tessa terlibat perbincangan berbeda, di mana Tessa mengatakan jika Sander sepertinya menyukai sahabatnya itu yang belum pernah sekalipun pacaran. Sampai di sana, mereka menikmati kebersamaan masing-masing, Tessa dengan Julian, sedangkan Sander terlihat mulai PDKT pada Kaya. Mereka berdua saling bertukar cerita hidup masing-masing, dan saat Sander tahu jika Kaya masih jomblo, semakin bersemangatlah dia untuk mendekati gadis itu, terlebih saat tahu kepribadian Kaya yang harus menggantikan peran mendiang ibunya untuk mengurus pekerjaan rumah dan menjaga adiknya membuatnya semakin jatuh hati pada gadis tersebut. Kaya pun perlahan mulai terpikat pada Sander, dan mulai terbawa suasana romantis di pulau itu. Puas berenang, mereka melanjutkan kembali perjalanan mereka ke pulau berikutnya. Dengan jiwa muda yang dimiliki mereka membuat mereka tak berpikir panjang saat memacu jet ski-nya dengan kecepatan penuh. Dan tiba-tiba... Insiden itu membuat mereka terpisah, di mana Tessa dan Kaya bisa kembali bertemu dan mencari Julian yang hilang dalam insiden itu. Setelah Julian tak juga ditemukan, mereka lalu berhasil menemukan Sander yang tak sadarkan diri. Tessa dan Kaya tak sadar jika ada darah yang keluar dari kaki Sander yang terluka, di mana, dari kejauhan seekor hiu pun mulai mendekat. Beruntung ada kapal penangkap ikan yang berlayar tak jauh dari mereka, sehingga mereka bisa terhindar dari ancaman hiu dan bahaya lainnya.
Tak lama, nelayan yang diketahui bernama Ray itu pun menanyakan pada Kaya apa yang sebenarnya terjadi, di mana Kaya menjelaskan jika dia dan teman-temannya mengalami kecelakaan jet ski, dan ada satu temannya yang masih hilang di lautan. Ray menjelaskan jika seseorang hilang di lautan lebih baik anggap saja sudah mati, karena sulit bertahan hidup di tengah laut dengan struktur laut di sana yang sangat dalam dan memiliki arus yang kuat. Kaya meminta Ray untuk menghubungi bantuan agar Sander bisa segera mendapat penanganan medis mengingat luka yang cukup parah. Setelah Ray berlalu pergi, Tessa mengatakan jika dia akan mengambil air minum untuk mereka. Cukup lama Tessa tak kembali membuat Kaya penasaran dan menyusulnya ke dalam. Namun dia hanya mendapati Ray di sana. Kaya lalu menanyakan keberadaan temannya itu serta dokter untuk memeriksa Sander. Thank you for getting us out of the water. Awalnya, tak ada sedikit pun hal yang mencurigakan di sana. Terlebih, Ray mengatakan jika dokter tak lama lagi akan datang ke sana, di mana Kaya mencoba mengenal lebih dekat apa yang dilakukan Ray di tengah laut. Namun setelah itu, Where are you coming from, Ray? rupanya ada maksud tersendiri dari niat baik Ray menolong mereka, di mana Ray memasukkan Sander yang terluka pada tempat penampungan ikan hasil tangkapannya, sedangkan Kaya dan Tessa disekap di sebuah kabin. Saat tersadar, Kaya coba menghampiri sahabatnya dan berusaha menenangkannya, walau faktanya, Kaya pun cemas dengan apa yang saat ini mereka hadapi. Apalagi dia tak tahu di mana dan kemana mereka akan dibawa. Esok paginya, Ray memberi mereka makanan karena tahu jika mereka sudah berhari-hari belum makan. Namun, mereka yang terus ngeyel menanyakan apa yang diinginkan Ray, hingga Ray yang kesal pun mengambil kembali makanan mereka. Please. Beberapa hari kemudian, Kaya melihat dari jendela kabin ada perahu yang mendekat ke kapal mereka berada saat ini, di mana rupanya itu adalah seorang dokter bernama Curtis yang dikirim untuk memeriksa kondisi Sander dan yang lainnya. Tak ada yang aneh dari Curtis karena dia benar-benar memeriksa kondisi Tessa yang dinyatakan mengalami patah tulang rusuk, sedangkan Kaya tak mengalami apapun. Shakespeare, yeah. Setelah itu Ray dan Curtis terlibat perbincangan serius ketika Curtis meminta Ray untuk menjemput seorang wanita yang terikat dan membawanya keluar dari Amerika. Disinilah terungkap jika mereka berdua terlibat kerjasama perdagangan organ dalam manusia, di mana Curtis meminta Ray untuk bisa menjaga kondisi Kaya agar tetap sehat, karena hanya Kayalah yang tak terluka dan dinyatakan layak untuk melakukan transplantasi organ, dan sudah ada seorang pengacara dari Miami yang memesan jantung untuk anaknya. Got this lawyer, fancy lawyer. She's not injured. The blonde? Oh, keep her fresh. Setiap korban yang Ray dapatkan tentu akan mendapat imbalan yang tak sedikit, apalagi jika tangkapannya masih muda, di mana Kaya dan yang lainnya pun dihargai $5.000 masing-masingnya. $5,000 each. That's the best you're gonna get. Sementara itu, Tessa meminta maaf pada Kaya atas apa yang terjadi pada mereka saat ini, namun Kaya tetap berbesar hati dan tak mau menyalahkan sahabatnya itu, hingga tak lama dia pun mendengar aktivitas yang mencurigakan di luar sana, di mana rupanya Curtis bersiap untuk membedah dan mengambil organ hati dari tubuh Sander. Seketika itu Kaya berusaha keluar dari sana untuk menyelamatkan Sander, namun usahanya pun sia-sia karena Sander telah tewas dengan organ hati yang sudah diambil. Mengetahui fakta itu, Kaya dan Tessa pun hanya bisa menerima kenyataan sambil terus mencari cara untuk keluar dari sana. Selesai mengeksekusi Sander, kini giliran Tessa yang akan dibawa untuk dieksekusi, namun Kaya berusaha melawan meski tenaganya jelas kalah kuat dari Ray. Go fuck yourself.
Ketika sadar, Kaya yang tak mendapati Tessa di sana pun berusaha keluar dari sana karena berpikir jika Tessa pasti akan bernasib sama seperti Sander. Ray dan Curtis pun terlihat sedang bersiap untuk membedah Tessa, seiring dengan usaha Kaya untuk keluar dari kabin tersebut. Dengan susah payah Kaya pun berhasil membuka katup kabin itu dan bergegas mencari Tessa dengan menyusuri setiap kabin secara hati-hati. Ketika sampai di ruang mesin, Kaya dengan cerdasnya merusak kabel generator mesin yang membuat mesin kapal itu tak bisa berfungsi. Tiba di ruang kontrol navigasi, Kaya melihat dari jendela jika Tessa akan dieksekusi, sehingga dia pun mencoba untuk meminta bantuan melalui radio satelit. Sayangnya, benda itu sudah tak bisa berfungsi. Tak menyerah, dengan bermodalkan senapan panah ikan, Kaya secara perlahan keluar dan mendekati Tessa untuk menyelamatkannya. Beruntung, kedua gadis itu berhasil membunuh Curtis, di mana mereka secepatnya pergi dari kapal itu untuk menuju yacht milik Curtis yang berada tak jauh dari sana. Di sisi lain Ray yang mendapati Dr. Curtis telah tewas berpikir jika kedua gadis itulah pelakunya. Namun Ray pun menyimpulkan jika mereka masih ada di kapal itu, setelah melihat boot milik Curtis masih berada di sana, dan membocorkannya untuk mencegah mereka kabur. Setelah tak menemukan keduanya di kapal, Ray yang menduga mereka berenang menuju yacht milik Curtis pun langsung mencoba menghidupkan mesin kapalnya, dan setelah berkali-kali mencoba, dia pun yakin ada yang tak beres dengan mesin kapalnya itu. Sementara itu, Tessa dan Kaya terus berjuang menuju yacht di tengah arus laut yang sangat deras. Tessa yang tak sanggup untuk melanjutkannya pun meminta Kaya untuk meninggalkannya dan menyelamatkan dirinya sendiri. Namun Kaya menolak karena tak tega untuk meninggalkan sahabatnya demi menyelamatkan diri sendiri, hingga akhirnya Tessa yang sudah sangat lemah pun tak mampu lagi melawan arus yang sangat kuat yang membuatnya hanyut terbawa arus. Melihat hal itu, Kaya tak bisa berbuat banyak selain melanjutkannya menuju yacht. Dengan sisa tenaga dan keinginan kuat untuk selamat, Kaya berhasil mencapai yacht. Seketika itu, Kaya pun langsung menuju radio satelit untuk meminta bantuan. Namun setelah terhubung, Kaya yang tak tahu titik koordinatnya membuat tim SAR sulit untuk bisa menyelamatkannya. Kaya lalu diminta untuk menuju perangkat navigasi yacht dan diminta untuk mencari alat suar GPS. Namun tepat saat dia baru menemukan alat itu dan mengikuti petunjuk tim SAR, Ray terlihat sudah menuju ke sana. Padahal langkah Kaya hanya tinggal mengaktifkannya dan merendamnya ke air. Namun karena banyak waktu yang terbuang, kini dia harus bisa selamat dari Ray yang mencarinya. Bermodalkan pistol suar dan alat suar digital, Kaya perlahan menyusuri setiap ruangan di yacht itu untuk menghindari Ray. Namun tak lama kemudian, dengan luka tusuk pada perutnya, Kaya berusaha tetap bertahan hidup dan mencoba bangkit. Dan tiba-tiba, Kaya berhasil membuat Ray terkapar oleh pistol suar yang tepat mengenai kepala Ray. Kali ini, Kaya harus berjuang menuju tepi yacht untuk merendam suar GPS itu agar benda itu bisa berfungsi.
namun karena sudah tak sanggup, dia melemparkan alat suar itu, akan tetapi rupanya benda itu tak sampai masuk ke air. Bersamaan dengan Kaya yang sudah sekarat, alat suar itu pun akhirnya jatuh ke laut dan membuat sinyal daruratnya aktif yang bisa segera dilacak tim SAR. Pagi harinya Kaya berhasil ditemukan tim SAR untuk segera dievakuasi, namun karena kondisinya semakin kritis, Kaya diterbangkan dengan helikopter agar bisa secepatnya menuju daratan untuk pertolongan selanjutnya. Beberapa saat kemudian, tim SAR menemukan Tessa yang masih dalam kondisi hidup dan segera dievakuasi ke darat. Sampai di sana, ayah Kaya yang baru datang itu tak kuasa melihat putrinya dalam keadaan sekarat dan dipenuhi luka. Bersamaan dengan itu, helikopter yang membawa Tessa pun sampai, di mana kedua sahabat itu hanya saling pandang seolah tak menyangka jika mereka bisa selamat dari peristiwa tragis dan kekejaman orang biadab yang nyaris merenggut nyawa mereka.